wassalamu ala man ittaba'a Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baiklah sahabat-sahabatku, dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap telah berada di kaki Gunung Lawu, tepatnya di wisata alam Telaga Madirda yang terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Di sini insya Allah Syiar Dalam Gelap akan melakukan beberapa rangkaian kegiatan, terutama hal-hal yang menyangkut sejarah ataupun legenda yang tersimpan di Telaga Madirda yang berlokasi tepat di kaki Gunung Lawu. Untuk ketinggian lokasi ini kurang lebih sekitar 1050 mdpl. Jadi sahabat-sahabat tentu bisa merasakan betapa kami yang berada di tempat ini merasakan hawa sejuk yang luar biasa. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian semua berada, wisata alam Telaga Madirda ini memang menawarkan sebuah panorama alam yang luar biasa. Apalagi wisata ini bisa menjadi salah satu alternatif sahabat-sahabat untuk menikmati alam. Belum lagi fasilitas yang disediakan di wisata alam ini. Selain menyiapkan lokasi camping, nah ini yang favorit ini, lokasi camping, juga di sini ada beberapa fasilitas-fasilitas wisata. Di antaranya ada perahu kano, ada juga bebek goes. Jadi di telaga ini bisa menikmati luasnya lokasi Telaga Madirda ini. Selain itu juga di sini ada beberapa fasilitas-fasilitas lain. Di telaga ini ada hidup banyak sekali ikan-ikan yang sangat menarik dan indah, sehingga pengunjung bisa atau boleh untuk memberikan makanan dan menikmati keindahan ikan-ikan yang ada di telaga ini. Dan syukur alhamdulillah sahabat-sahabatku, pada malam hari ini saya telah ditemani oleh Mas Suprianto selaku juru rawat ataupun kuncen di Telaga Madirda ini. Beliau kurang lebih sudah 3 tahun merawat, menjaga, dan juga sebagai juru kunci dari tempat Telaga Madirda ini. Oke, Mas Suprianto, apa kabar nih? Kabar baik buat baik ya, sehat ya. Ini alhamdulillah biasa sehat. Tidur enak, kita malah melek ya. Tapi mungkin buat Mas Suprianto udah biasa lah melek malam ya. Sebagai ya salah satu tokoh spiritual, biasanya melakoni tidurnya itu nggak terlalu pagi atau nggak terlalu sore ya. Betul ya Mas ya? Ya, kira-kira begitu apa. Mas Suprianto, ini saya bersyukur sekali nih bisa silaturahmi, berkunjung ke tempat ini, menikmati alam, dan juga yang terpenting memang saya cukup tertarik ini dengan sesuatu yang tersimpan, cerita-cerita yang tersimpan di lokasi ini. Ini sangat menarik sekali karena memang hal ini berkaitan dengan, boleh dikata, sejarah masa lampau ya, terutama terbentuknya Telaga Madirda ini. Cuman sebelumnya itu saya ingin bertanya ke Mas Suprianto, ini sejak kapan lokasi ini dijadikan sebagai tempat wisata alam ini? Kalau untuk menjadi tempat wisata alam kurang lebih dimulainya buat wahana wisata sekitar tahun 2020. 2020 ya? Ya. Berarti masih cukup muda ya, 3 tahun kurang lebih ya? Tapi untuk pengerjaannya sekitar tahun 2019. 2019 mulai pengerjaan. Tapi ini memang dibangun oleh masyarakat atau memang ada dari pihak Pemda setempat yang memang mengulurkan dana gitu untuk memperbaiki atau membuat tempat ini menjadi wisata? Dulu ceritanya begini apa?
dulu ada seorang tokoh yang datang di Telaga Madrida sekitaran tahun 2013 akhir. Dia mempunyai hajat untuk keperluannya dia, untuk menjadi salah satu tokoh nasional dan berdoa di Telaga Madrida. Dan dia berucap jikalau nanti apa yang dia hajatkan dia terkabul, pengen membenahi Telaga Madrida. Dan kebetulan orangnya menjadi apa yang dia inginkan ya, terkabul ya, keinginannya itu ya, hajatnya ya. Ya, gitu, Masya Allah. kira-kira Dan begitu. apa orang tersebut apa namanya bukan mengutarakan ya, mewujudkan janjinya itu ya. Janjinya itu. Masya Allah. Berarti sebelum 2020 ini fasilitas ini hanya masyarakat setempat aja yang datang ke tempat ini atau menikmati sejuknya air di telaga ini. Kira-kira begini Pak, kalau dulu sebelum tahun 2019 keaslian alam Telaga Madrida itu masih terjaga dan telaganya itu cuma separuh saja. Separuh aja ya? Separuh saja. Berhubung karena ada orang yang mempunyai hajat tersebut, biar bisa dinikmati orang banyak. Betul. Akhirnya kami disuruh membuat proposal tahun 2016, akhirnya direalisasi 2018 melalui program PIDPL Jawa Tengah. Dan kebetulan kami lolos seleksi, 2019 dikerjakan untuk ya. Perluasan Telaga Madrida biar bisa dinikmati khalayak umum. Ini memang luar biasa sahabat Syiar, apalagi banyak sekali mata air di atas sana. Dan tadi juga saya sudah mencoba minum langsung mata airnya itu, Masya Allah, sejuk, segar, wah luar biasa itu. Kalau dekat Jakarta mungkin tiap hari air galon saya minta ini, pakai air galon buat minum sendiri. Bawa aja bisa Pak. Tapi memang benar ya, air ini biasa langsung dikonsumsi sebagai minum ya? Bisa langsung dikonsumsi. Langsung ya? Masuk. Tapi udah ada penelitian khusus nggak tentang kandungan mineralnya? Kalau kandungan mineral katanya bagus, makanya kami ada produk dari air Telaga Madrida, nanti jenengan dari Syiar Islam kami bisa menikmati. Tolong adik-adik bawa itu dari kantor biar tahu air yang udah dikemas dari Telaga Madrida. Ada di kardus di kantor sebelah barat. Masya Allah, ini luar biasa ini gebrakan yang dilakukan oleh masyarakat di sini ya. Benar-benar istilahnya bisa dinikmati oleh banyak orang gitu airnya itu. Itu dijual atau? Nanti rencananya mau dijual. Nah itu bagus itu untuk menjadi sebuah apa ya? Mungkin pendapatan dari ini juga ya, dari daerah ini ya, desa ini ya. Yang pasti menambah pendapatan. Iya, yang penting itu bagaimana kita juga dengan adanya apa namanya aset-aset yang ada di desa kita manfaatkan untuk menambah pendapatan daerah, pendapatan masyarakat. Makanya kalau kita ada punya tempat wisata ini secara otomatis perekonomian daerah itu khususnya masyarakat setempat, desa setempat insya Allah makin naik gitu. Dari segi ekonomi, ada warung-warung, parkir dan lain sebagainya. Dan ini dimanapun tempat, mudah-mudahan bisa mewujudkan sebuah sarana wisata. Ya karena apa? Kita yang memang tinggal di lingkungan kota, daerah-daerah yang memang jauh dari tempat-tempat seperti ini tuh sangat mendambakan ya sebagai alternatif kita ketika liburan. Selain daripada itu nih Mas Supriyanto, ini yang menarik, ini legenda yang tersimpan gitu loh. Sebab saya dengar-dengar ada menyangkut Dewi Anjani, ada menyangkut Subali dan juga Sugriwa. Ini bisa nggak Mas Supriyanto menceritakan kepada kami ada legenda apa sih yang tersimpan di telaga ini? Baik Abah, dari tim Syiar Dalam Gelap, saya ingin bercerita sedikit tentang terjadinya Telaga Madrida. Iya. Begini kira-kira ceritanya, menurut dari produknya ini? Ya. Masya Allah. Wah menarik sekali ini. Luar biasa. Wah sahabat Syiar ini boleh ini dikonsumsi ini. Mudah-mudahan secepatnya dia bisa dijual bebas ini. Amin, amin. Iya, kan apalagi ketika didukung dengan hasil lab yang memang betul-betul air ini layak. Karena di beberapa tempat itu ada juga mata air, kita tanya kepada masyarakat setempat atau orang yang berwenang, ketika dicek itu luar biasa kandungannya itu. Dan itu bisa menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mengkonsumsi air ini. Kan ini langsung dari alam, yang secara otomatis filterisasi secara alami itu lebih lebih terjamin lah, lebih dibutuhkan oleh kesehatan kita. Oke,
Mas Dida, kayaknya saya mau minum dulu nih. Yes. Ya, Monggo. habis itu lanjut lagi cerita ya. Ya, siap, siap. Wah. Monggo, lanjut. Oke, yang nonton jangan ngiri ya. Oh, dapat juga. Dapat. Wah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ini. Haus saya langsung hilang. Iya. Haus saya langsung hilang ini. Oke, Mas Supriyanto. Ya. Jadi gimana nih awal cerita dari terbentuknya Telaga Madirda ini? Begini Abah, kurang dan lebihnya saya sendiri hanya meneruskan cerita dari leluhur saya yang ada di wilayah Dusun Tlogo, Desa Bejo, Kecamatan Ngargoiso, Kabupaten Kaya, Karanganyar. Jadi menurut leluhur saya itu dahulu hiduplah seorang pertapa sakti yang bernama Resi Gautama. Resi Gautama ya? Ya, Resi Gautama itu hidup di pertapan Gristina, di puncak Gunung Sukendro atau Prenggo Sepi, Sunyo Prenggo. Oh, itu daerah mana itu? Kalau persisnya saya sendiri juga kurang tahu. Terus berhubung Resi Gautama itu sering melakukan pertapaan, karena dulu mungkin belum ada ajaran-ajaran, dia sering melakukan pertapaan. Iya, nyepi begitu ya? Ya, seperti pertapaan di area Sunyo Prenggo tersebut. Dia mendapatkan hadiah seorang istri dari bangsa bidadari. Masya Allah. Ceritanya begitu, yang bernama Dewi Windradi. Windradi. Ya. Tetapi sebelum diturunkan ke dunia pada, ke maya pada atau ke dunia Alam dunia ini ya? bidadari tersebut menjalin kisah asmara dengan Batara Surya. Oh. Akhirnya setelah diturunkan ke dunia atau ke maya pada untuk menikah dengan Resi Gautama, itu sama Batara Surya dikasih hadiah kenang-kenangan sebuah cupu manik Astagina. Oh, cupu manik Astagina ya? Ya, cupu manik Astagina itu semacam piala, kalau dibuka itu bisa melihat keadaan seisi dunia dan minta apapun bisa terkabul melalui Cupu itu ya? manik Astagina. Dalam rumah tangga, Resi Gautama bersama Dewi Windradi mempunyai 3 orang anak. Anak ya? Yang pertama yang perempuan yang bernama Dewi Retno Anjani. Dewi Retno Anjani. Kalau dalam pewayangan Jawa disebut Dewi Anjani. Terus yang kedua bernama Anjar Rantakau atau biasa disebut dalam pewayangan Guarso. Guarso. Terus Anjaning Ratau. Kalau dalam pewayangan Jawa disebut Guarsi. Guarsi. Dalam rumah tangga tersebut semula aman-aman saja. Ditinggal bertapa Resi Gautama, Nggak masalah ya? nggak masalah. Akhirnya ada pertengkaran karena dalam rumah tangga tersebut ketiga anak dari Resi Gautama tersebut ada yang paling diistimewakan yang bernama Dewi Retno Anjani. Oh, dia anak paling tua? Paling tua. Karena sering dikasih lihat cupu manik Oh, Astagina. dipinjemin sama ibunya Iya, maksudnya. Oh. tapi sudah dibilangin jangan sampai tahu sama Saudara-saudara yang saudara-saudaranya. lain, iya, iya. Suatu hari, suatu ketika ketahuan. Setelah pulang dari bertapa, Resi Gautama itu diadu sama anak-anaknya yang laki, Laki 2 orang yang itu ya. 2 orang tersebut. Timbullah kemarahan dalam benak Resi Gautama. Merasa bersalah. Dari mana mendapatkan cupu manik itu. Astagina tersebut. Dalam diamnya Resi Gautama mengeluarkan supatah. Kok kamu diam saja? Mengeluarkan Supatah, sumpah, Oh, sabda. Sabda ya? Ya. Oke, oke. Karena dia merasa diam saja, akhirnya Dewi Windradi berubah menjadi patung. Masya Allah. Nah, akhirnya cupu manik tersebut diminta dari Dewi Retno Anjani. Akhirnya sama Resi Gautama itu dilemparkan. Oh, cupunya itu. Cupu manik itu dilemparkan menjadi 3 serpian. Berhubung merasa belum melihat apa itu isinya, kedua saudara laki-laki itu mengejar larinya. Penasaran deh ya? Ya, penasaran mengejar Mengejar ya? cupu manik Astagina tersebut. Akhirnya pecah menjadi 3 serpian. Yang satu menjadi Telaga Sumala, kalau orang Jawa bilang itu telaga yang buat kesusahan.
Oh, kesusahan Sumala. Yang satu menjadi Telaga Nirmala, tepatnya di India, dan salah satunya menjadi Telaga Madirda. Akhirnya ketiga anak tersebut itu sampailah mencari ke Telaga Sumala. Sumala ya pertama dicari. Sesampainya di Telaga Sumala, saking melihat jernihnya air dari serpian Cupu Mane Astagina itu, Guarso sama Guarsi itu, kalau orang Jawa bilang renang atau selulup ke dalam itu, tahu-tahu berubah menjadi wujud kera atau lutung. Makanya dalam pewayangan berubah nama menjadi Sugriwo dan Subali. Sedangkan yang perempuan, yang Anjani itu cuma di pinggir Telaga Sumala tersebut. Dia cuma cuci kaki, cuci tangan sama raup cuci muka. Akhirnya dalam pewayangan Jawa itu wajahnya berubah menjadi apa? Kera, tangan kera, kaki dan kera. Dia berbulu jadi ya. itu maksudnya. Tapi dalam percakapan itu kan tahu itu suaranya siapa. Akhirnya mereka bertiga itu merasa bersalah. Akhirnya minta ampun kepada Tuhannya sama orang tuanya. Dalam sekian hari sekian bulan mendapatkan pawisik suara dari Resi Gautama. Jikalau Ananda itu pengen berubah kembali menjadi manusia, bertapalah kamu mencari Telaga Madirda. Akhirnya yang disuruh datang ke Telaga Madirda itu namanya Dewi Anjani atau Dewi Retno Anjani. Itu disuruh bertapa nyantoko, kalau orang Jawa bilang itu nyantoko itu bertapa tapi peragaannya kayak kodok atau katak. Oh, posisinya seperti katak. Iya, seperti katak. Jadi makan dan minumnya hanya didatangkan dari alam atau lewat angin atau lewat Batara Bayu. Jadi nggak bergerak gitu? Ya, diem gitu, aja ya? Ya, diem. Jadi makannya datang sendiri melalui lidahnya. Bahasa kasarannya kayak gitu. Sedangkan yang Guarso itu disuruh bertapa ngidang, kalau yang Guarsi bertapa ngalong. Kalau ngidang itu kalau orang Jawa bilang makan dedaunan. Jadi makan daun-daun. Oh, daun-daunan. Ya, kalau yang Guarsi disuruh bertapa ngalong itu kakinya di atas, kepalanya di bawah. Oh, kayak kalong jadi ya, ya? persisnya kayak gitu. Setelah melakukan pertapaan untuk beberapa tahun, mereka bisa berubah kembali menjadi lagi wujud tapi manusia. Untuk di Telaga Madirda, Dewi Retno Anjani sebelum berubah menjadi Nyuwun Sewu, berubah menjadi manusia, dia mendapatkan benih dari alam atau dari bayu, dari air mani Bathara Guru. Kalau dalam pewayangan Bathara Siwa atau Sang Hyang Murti bisa mengandung dari air mani, tak kalah Sang Hyang Murti keliling jagat menaiki itu lembu andini atau sapi. Oh iya, sapi itu wujudnya akhirnya, itu. ya, karena pengen bersenggama dengan Batara Uma, nggak kesampaian, jatuhlah mani tersebut disaut sama Bathara Bayu, masuk ke lidahnya Dewi Andini. Dewi Anjani. Akhirnya bisa mengandung. Terus dalam pewayangan Jawa melahirkanlah anak bernama Hanoman atau Resi Mayangkara atau Ananjaya kalau orang Jawa, kayak gitu ceritanya. Masya Allah. Setelah mereka kembali menjadi wujud, menjadi kesatria dan manusia kembali wujud syukur, mereka bikin petilasan atau pertapaan di Telaga Madirda, tepatnya di Rumah Kuning tersebut. Oh iya, ada batu besar kok nggak salah itu ya? Iya, kayak gitu. Ceritanya begitu dari leluhur saya. Jadi batu besar itu tempat pertapaan? Pertapaan, istilahnya wujud syukur, karena syukur udah berubah kembali menjadi sosok manusia kembali. Oke. Begitu kira-kira. Kalau dia bertapaknya di sini itu dalam wujud apa namanya, katak ya tadi? Ya, posisinya di mana itu? Kalau posisinya itu ada di payung di sana itu ada air, ya. Jadi posisinya nyantoko seperti katak ya gitu. Posisinya di sana. Makanya Nyuwun Sewu umat beragama Hindu menghormati karena mereka menganggap sakral. Mereka sering melakukan wisata spiritual ke sini ya, ke tempat ini. Masya Allah. Ini luar biasa cerita atau legenda yang tersimpan di lokasi ini, sahabat-sahabatku. Wah, tapi memang itu juga apa? Tadi ada beberapa nama tokoh pewayangan yang sama ya? Ya, kalau itu saya kurang tahu persisnya. Saya cuma hanya cuma meneruskan cerita dari leluhur saya. Karena memang mungkin ya nggak jauh berbeda lah. Tokoh pewayangan kadang juga diambil dari cerita-cerita masyarakat ya. Mungkin jadi dijadikan sebagai cerita atau lakon dalam pewayangan. Ini
menarik sekali, apalagi menyangkut Ananjaya ini. Waduh, mudah-mudahan suatu saat kita bisa menelusuri siapa itu Ananjaya. Baiklah, Mas Supriyanto, ini untuk wisata spiritual di tempat ini, ada nggak sih waktu-waktu tertentu yang masyarakat itu banyak ke tempat ini melakukan wisata spiritual gitu? Biasanya begini apa, orang-orang yang datang kalau untuk umat Kejawen atau Islam Kejawen itu mereka mengambil hari itu Anggoro Kasih atau kalau orang Jawa bilang Selasa Kliwon sama Sukro Kasih itu malam Jumat Kliwon ya. Sedangkan kalau umat beragama Hindu untuk melakukan biasanya di sini dibuatkan untuk melukat atau pembersihan diri mereka itu biasanya yang pasti ada manisnya. Kalau orang Jawa bilang ada hari leginya. Legi ya, legi artinya manis ya. Ya manis, makanya biasanya mereka kalau nggak malam minggu legi atau radite manis itu jarang datang ya. Ya. Jadi memang tergantung keyakinan masing-masing itu ya. Masing-masing. Tapi ada hari-hari yang memang pantangan nggak buat didatengin ziarah ke tempat ini tuh? Kalau di Telaga Madrida tidak ada. Pantangannya itu bagi kaum perempuan yang lagi kotor badannya atau lagi bulanan itu nggak boleh untuk melakukan istilahnya wisata spiritual di Telaga Madrida. Ya jelas lah itu lagi keadaan kotor ya. Ya. Masya Allah. Terus kalau untuk upacara-upacara adat atau upacara-upacara rutin yang dilakukan oleh masyarakat desa di sini ada juga? Ada. Begini apa, kalau masyarakat desa sini setiap menjelang 1 Muharram atau 1 Suro itu ada yang nyun sewu, ada yang potong kambing. Potong kambing ya, karena meneruskan jejak daripada leluhur. Sebelum Indonesia terbentuk, dijajah sama Belanda, warga sini itu orang-orang dahulu ngobrol, seandainya daerah kami itu nggak dimasukin Belanda, setiap bulan 1 Suro kami akan potong nazar lah nazar, bahasa kasarnya seperti itu. Sedangkan untuk bersih mata air itu jatuhnya di bulan Maulud, harinya itu Jumat Legi atau Sukro Manis, itu masyarakat sini bikin tumpeng lah. Itu yang ada panggang ayamnya, wujud syukur kepada Tuhan. Itu pembersihan mata air itu setiap 1 tahun pembersihan sekali. Di apa? Dikuras atau? Dibersih-bersihin, kan ada kotoran-kotoran gitu. Ya, daun-daunan dan lain sebagainya. Setelah itu ada wejangan dari sesepuh sama dari Pak Kiai. Biasanya kayak gitu. Mantap juga. Dan itu disaksikan juga oleh masyarakat luas selain desa ini ya? Malah justru kalau bahasa kasarannya bahasa bersih mata air atau dawang di sini itu melibatkan dari beberapa daerah ya. Jadi mata air Telaga Madrida itu bisa menghidupin dari Desa Berjo, Kecamatan Argoyoso, maupun Desa Karang, Kecamatan Karangpandan, maupun Desa Tengklek, Kecamatan Tawamangu, dan sampai Kecamatan Matese dekat makamnya Soeharto. Masya Allah, nggak habis-habis sih mata air ya. Ini luar biasa nih karunia nih yang diberikan di tempat ini. Masya Allah, ini memang harus betul-betul dijaga ini ya, biar nggak berhenti sampai generasi kita, tapi anak cucu kita pun masih tetap bisa menikmati kesejukan mata air di Telaga Madrida ini. Nah, untuk yang wisata religi ini atau wisata spiritual, adakah syarat-syarat khusus atau benda-benda yang mereka harus bawa ketika melakukan tirakat di tempat ini? Begini apa, kalau yang yakin dengan ajaran seperti itu, kalau orang Jawa bilang tidak jauh dari namanya dupa. Dupa ya, udah pasti sama itu ya. Bunga ya? Ya, bunga. Bunga apa aja itu yang? Kalau di kami namanya bunga telon. Bunga telon itu ada mawar merah, mawar putih, kenongo, sama kandel, sama melati. Terus jumlahnya ada berapa itu? 5 ya? Ya, tapi disebut kalau orang kami namanya kembang telon. Kembang telon. Ya, tapi kalau di samping itu ada lagi bunga sedap malam, itu karena kesukaan dari Ibu Dewi Retno Anjani, itu bunga sedap malam. Sedap malam ya, gitu. Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Dan nah ini juga yang penting nih, pernah nggak nih kalau Mas Supriyanto tuh ketemu atau dijumpai oleh penunggu di telaga ini? Yang pasti sosoknya, kalau saya orang cantik, pakai selendang kuning. Selendangnya kuning ya? Kayak gitu, pakai mahkota biasalah kayak di pewayangan. Jadi memang ya karakter seorang bangsawan atau seorang ratu ya. Pantesan rumah itu warna kuning ya. Saya dari tadi mikir nih
kenapa catnya warna kuning? Yang Pasti menyangkut itu oleh. Kalau warna-warna itu terus terang yang mengasih ide atau gagasan malah dari kaum Persada atau kaum Hindu Dharma. Hindu Karena Dharma, di sini disimbolkan, makanya di sana di mata air itu ada simbol hitam dan putih. Karena orang hidup itu pasti antara hitam dan putih. Seandainya kita salah satu, benar harus satu. Makanya hidup itu harus seimbang. Seimbang itu simbolnya kekuatan. Sedangkan kekuatan itu kalau dalam versi kami itu pakai kain belang poleng atau hitam dan putih. Dan hidup itu tidak jauh dari kata hitam dan putih. Sedangkan udah mencapai keseimbangan, pasti simbolnya antara putih dan kuning. Karena putih itu kebersihan jiwa, kuning itu adalah simbol kemuliaan. Kemuliaan, betul. Menarik sekali dengan warna kuning ini, Masya Allah. Terus ini yang terakhir, Mas Supriyanto, ada nggak pesan nih untuk sahabat-sahabat siar terkait wisata alam di Telaga Madirda ini? Nah, terima kasih Abah untuk pesan buat teman-teman dari siar dalam gelap maupun kalayak umum. Yang pasti kita hidup itu berdampingan. Betul. Berdampingan satu sisi dengan manusia, yang satu sisi dengan yang gaib juga. Dengan yang gaib. Makanya dikatakan mungkin bahasa jenengan abluminas atau abluminallah gitu. Dan sedangkan Allah sifatnya gaib dan mereka juga gaib. Makanya kita harus bersinergi supaya alam ini bisa lestari dan jangan sampai kita merusak alam, karena alam nanti bisa mewariskan masa depan buat anak. Suatu contoh mata air Telaga Madirda. Masya Allah, ini pesan ini luar biasa ini sahabat-sahabat siar. Terus ini apa namanya? Kalau misalnya sahabat-sahabat siar mau camping di sini ngehubungin siapa? Ada nomor telepon, medsos atau apa? Ada. Dari IG ada, Facebook ada, terus nomor yang bisa dihubungi ada. Kebetulan ada accounting. Selain saya juga juru kunci, saya juga supervisor di sini juga. Oke, sahabat siar yang memang ingin pengen camping di sini atau menikmati alam, baik bersama sahabat-sahabat, bersama keluarga, perusahaan, organisasi, boleh menghubungi nomor telepon di bawah ini. Iya, insya Allah nanti kalau minta diskon bilang aja. Iya, nanti insya Allah dikasih promonya. Iya, siap. Dan di sini juga ada fasilitas yang luar biasa bersih, ada MCK, ada juga musola. Dan tiketnya berapa tiket masuk ya? Untuk HTM cuma 15.000. Wah, cuma 15.000. Nggak sampai satu bungkus rokok. Lah iya. Kita bisa menikmati alam di sini, apalagi anak-anak muda nih yang senang selfie. Ini cocok bener di sini ya. Tempatnya pokoknya asri, belum lagi kuliner. Di sini juga disediakan berbagai macam warung, rumah makan, restoran. Jadi untuk keperluan perut, insya Allah tersedia di sini. Semuanya tersedia. Belum lagi memang yang terpenting adalah bagaimana pikiran kita itu bisa relax, refreshing di sini itu luar biasa. Apalagi kalau kita ngelihat lingkungan sekitar ini seperti sebuah lembah ya, dikelilingin perbukitan. Dan sahabat siar, ketika sahabat-sahabat misalnya pergi ke rumah saudara di sekitar sini di wilayah Karanganyar, Solo, atau sekedar melintas, jangan lupa untuk mampir ke Telaga Madirda. Ya sekedar apa ya, merilekskan diri, menenangkan pikiran. Ini cukup saya sarankan untuk pergi ke tempat ini, karena begitu saya nyampe di tempat ini pun rasanya langsung beda ini. Ya, rasanya langsung beda. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian juga bisa menikmati wisata alam di tempat ini. Yang biasa camping, senang camping, boleh di sini ada disediakan fasilitas itu. Atau sekedar untuk rekreasi keluarga juga ada. Dan kalau untuk wisata spiritual pun bisa menghubungi Mas Supriyanto. Ya, mudah-mudahan informasi ini cukup memberikan wawasan pengetahuan kepada kita, khususnya bagaimana kita sebagai umat manusia betul-betul harus menjaga kelestarian alam dan juga cerita-cerita legenda yang beredar di tengah masyarakat. Karena saya yakin dengan adanya cerita Dewi Retno Anjani beserta keluarganya, adik-adiknya, dan juga orang tuanya pasti mengandung hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil sebagai pedoman kita dalam kehidupan. Mudah-mudahan ini semua dapat membawa manfaat. Dan insya Allah setelah ini kita akan melakukan penggalian lebih lanjut. Tapi penggalian kita ini bukan untuk mencari kebenaran, tetapi sekedar menambah wawasan kita tentang hal-hal yang terkait di cerita di Telaga Madirda ini. Baiklah sahabat siar, mungkin itu saja. Mas Supriyanto, terima kasih banyak sama-sama, atas informasinya. Masya Allah, ini nambah pengetahuan lagi saya nih tentang
apa ya, tentang sejarah mungkin kelahiran Hanoman itu mungkin. Iya, dan juga Dewi Anjani yang namanya itu memang buat saya secara pribadi juga sudah tidak asing lagi. Baiklah sahabat siar, mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan informasi ini dapat membawa manfaat kepada kita semua. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari cerita-cerita yang ada di daerah-daerah kita masing-masing. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan dalam prosesi mediumisasi. Mudah-mudahan kegiatan kita juga berjalan lancar, aman, damai, dan tidak ada kendala satu apapun. Sahabat siar, ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Supriyanto, terima kasih banyak. Masya Allah, Sama-sama, Bang. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.